Perkenalkan, saya Daniel Pasaribu dengan NIM 2102 1106 0127. Di sini saya akan membahas analisis dan desain sistem informasi. Kami dari kelompok 12 dengan nama kelompok dengan anggota kelompok yaitu ada Daniel Pasaribu, saya sendiri, ada Peter Gabriel Sompotan, dan ada Felicia Leonita Tanjung. Pada kali ini, kelompok kami mengambil kasus sistem pemesanan hotel online. Di sini bisa dilihat bahwa sistem request-nya tertera di pada tabel, di mana project sponsornya itu kelompok kami sendiri, dan bisnis needs-nya itu adanya kebutuhan bisnis untuk mempermudah dalam memilih dan memesan kamar hotel. Selanjutnya yaitu business requirements, persyaratan bisnis dari sistem pemesanan hotel online. Di antaranya menampilkan tampilan menu utama, terdapat menu data pemesanan kamar hotel, pengolahan harga kamar hotel, pemesanan kamar hotel, dan sistem keep atau booking. Selanjutnya masuk pada business value yang terdiri atas manfaat tangible, dan manfaat tangible-nya itu pengurangan biaya operasi sebesar 10%. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan proses. Dan untuk manfaat intangible-nya ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, pelanggan dengan mudah melihat harga dan fitur-fitur dari setiap kamar hotel. Dan yang keempat, pelanggan lebih leluasa melihat jadwal pemesanan kamar hotel dan lokasi hotel. Selanjutnya itu untuk special issue or constraint-nya yaitu ada 2. Yang pertama, sistem informasi pemesanan hotel ini harus selesai dalam waktu 6 bulan. Dan yang kedua, sistem informasi pemesanan hotel ini harus mengikuti persyaratan resmi, baik secara umum dan khusus. Masuk pada berikutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi ini adalah metode Agile Future Driven Development atau disingkat FDD. Nah, jadi di FDD ini model pengembangan perangkat lunak yang sangat adaptif berfokus pada kualitas selama fase pengembangan. Seperti namanya, fitur merupakan aspek yang sangat penting dari FDD. Namun, FDD terutama berfokus pada fase desain dan bangunan. FDD merupakan metode pengembangan hasil nyata dan memberikan informasi kemajuan dan status tentang proyek. Metodologi ini berfokus menyelesaikan satu fitur, di mana dalam sistem kami memiliki business requirements yang sangat cocok dengan metodologi ini. Jadi kelompok kami mengambil metodologi ini. Dan FDD ini terdiri atas 5 proses berturut selama mendesain dan membangun sistem. Proses FDD yang interaktif dalam mendesain dan membangun, mendukung metode Agile dengan adaptasi yang cepat terhadap perubahan requirement dan kebutuhan bisnis. Kelima proses tersebut ialah develop an overall model, build a future list, plan by future, dan design by future and build by futures. Mohon maaf di sini, tapi hanya 4, mungkin ada kesalahan pengetikan atau typo. Selanjutnya masuk pada analisa kelayakan. Pada analisa kelayakan, ini yang pertama ada analisa kelayakan teknis. Analisa kelayakan teknis pada sistem informasi pemesanan hotel bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi.
dilakukan untuk mendata semua komponen yang berhubungan dengan teknologi pendukung sistem. Sistem informasi pemesanan kamar hotel ini merupakan sebuah sistem berbasis web yang digunakan untuk mempermudah pelanggan untuk memesan kamar hotel melalui web. Seperti yang dilihat pada tabel, ada nomor perangkat keras workstation dan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu masuk pada analisa kelayakan ekonomi. Seperti yang dilihat pada tabel, kelompok kami membuatnya seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Analisa ini dilakukan untuk menentukan apakah sistem yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan sistem ini secara sukses. Suatu organisasi yang masih berposisi pada brick-mortar stage untuk mengembangkan usahanya dalam menjangkau pasar yang lebih luas, maka diperlukan suatu analisa terlebih dahulu. Dikarenakan organisasi yang ingin berpindah dari bisnis kontroversial ke e-bisnis tidak akan semudah yang dibayangkan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menentukan strategi yang tepat bagi perusahaannya untuk melakukan e-bisnis. Dalam melakukan suatu analisa, diperlukan suatu alat yang dijadikan acuan. Untuk itu akan digunakan e-bisnis strategi framework. Dalam framework ini terdapat 3 tahap penting bagi organisasi. Tahap yang pertama itu ada strategi analisis, yang kedua strategi formulation, dan yang ketiga ada strategi implementation. Selanjutnya akan masuk pada tugas yang kedua yaitu perancangan proses data flow diagram. Dan pada tugas 2 ini saya mengerjakannya sendiri, kalau yang tugas pertama tadi itu dikerjakan secara berkelompok. Dan data flow diagram pemesanan hotel itu dimulai dari yang pertama yaitu ada diagram konteks. Jadi di diagram konteks ini terdapat 3 entitas. Yang pertama itu ada resepsionis, ada tamu hotel, dan ada manajer. Nah, jadi pada keterangannya di sini, tamu hotel melakukan atau menginput data. Setelah menginput data, akan diterima oleh resepsionis. Setelah itu, resepsionis akan mengirim atau memasukkan data kamar yang akan diterima oleh tamu hotel melalui dalam bentuk informasi kamar. Yang ketiga, setelah informasi kamar diterima oleh tamu hotel dan tamu hotel merasa setuju dan cocok, maka di sini resepsionis melakukan atau memasukkan data reservasi kamar. Yang keempat, resepsionis juga melakukan data pembayaran kamar, kemudian akan diterima oleh tamu hotel. Dan selanjutnya, tamu akan melakukan jumlah pembayaran kamar, dan yang terakhir, manajer akan menerima sebuah laporan dari data pembayaran kamar dan jumlah pembayaran kamar melalui suatu laporan yaitu laporan reservasi kamar. Selanjutnya, masuk pada data flow diagram level 0. Pada level 0 terdapat 3 proses utama yaitu proses reservasi, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan. Serta terdapat 2 data store yaitu tabel reservasi dan tabel pembayaran kamar. Seperti yang dilihat pada gambar pada DFD level 0, di sini data kamar yang dikembalikan ke dalam proses reservasi, kemudian data kamar ini akan diterima oleh tamu sebagai informasi kamar, dan setelah ada persetujuan bahwa tamu menyukai kamar tersebut, maka resepsionis akan memasukkan data reservasi kamar ke proses reservasi.
Sehingga terbentuklah suatu data store baru yaitu tabel reservasi kamar. Selanjutnya terjadi pembayaran. Pembayaran tersebut melalui data pembayaran kamar. Setelah tamu mendapatkan informasi pembayaran kamar, maka di sini tamu melakukan jumlah pembayaran kamar dan terbentuklah tabel yang kedua yaitu tabel pembayaran kamar. Dan pada keterangan akhir akan membuat laporan yang akan diterima oleh manajer yaitu laporan reservasi kamar. Dan di sini saya hanya membuat DFD sampai level 0 saja, hanya membuat diagram konteks dan DFD level 0. Selanjutnya akan masuk pada pemodelan data. Pemodelan data sistem informasi pemesanan hotel online menggunakan IR diagram. Di sini bisa dilihat bahwa yang pertama ada list rancangan database yang akan dibuat. Bisa dibaca di sini bahwa tamu harus melakukan pemesanan. Yang kedua, tamu dapat memilih tipe kamar. Yang ketiga, reservasi akan merekam dan mencatat waktu check-in, check-out. Yang keempat, pihak hotel akan menyiapkan kamar hotel dan fasilitas yang telah dipilih oleh tamu hotel tersebut. Yang bagian B ada tahap-tahap dalam membangun IR diagram. Yang pertama itu tahap-tahap dalam membangun IR diagram, kita menentukan entitas untuk menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep. Dalam kasus yang kelompok kami ambil, itu terdapat entitas-entitas yang diidentifikasi, yaitu ada entitas tamu, ada entitas reservasi, ada entitas kamar, entitas fasilitas, entitas resepsionis, dan entitas transaksi. Selanjutnya langkah tahap kedua dalam membangun IR diagram yaitu menentukan relasi. Dan pada tabel ini saya telah membuat relasi hubungan antar entitas yaitu di sini dibaca yaitu tamu memilih kamar dan selanjutnya tamu memilih fasilitas, tamu memesan reservasi dan tamu melakukan transaksi. Untuk entitas kamar, kamar dipilih oleh tamu, fasilitas dipilih tamu, fasilitas dimiliki kamar, reservasi dipesan tamu, resepsionis mengelola reservasi, dan transaksi dilakukan tamu dan transaksi diproses oleh reservasi. Yang C yaitu menggambar IRD sementara. Terlihat pada gambar bahwa ini adalah gambar IRD sementara yang telah dibuat. Masuk pada bagian D yaitu menentukan kardinalitas. Berikut kardinalitas antar entitas. Yang pertama yaitu tamu dapat memilih lebih dari satu kamar dengan hubungan many to many. Tamu memilih lebih dari satu fasilitas dengan hubungan many to many. Tamu dapat memilih lebih dari satu yang fasilitas yang ada, hubungan many to many. Tamu yang sudah memilih kamar dan fasilitas akan memesan by pilihan yang ada di bagian reservasi, yaitu hubungannya many to one. Yang kelima, pilihan yang telah dipilih oleh tamu akan diproses di bagian reservasi, many to one. Reservasi akan dioperasikan oleh resepsionis, one to one. Dan yang ketujuh, bagian reservasi akan memproses tagihan atau transaksi one to one. Dan yang terakhir, transaksi akan dibayar oleh tamu yang bersangkutan, one to many. Selanjutnya, setelah menentukan kardinalitas, di sini saya menggambar kembali IR diagramnya, yaitu IR setelah menentukan kardinalitas. Yang selanjutnya, pada bagian F, yaitu menentukan kunci utama. Kunci utamanya itu yang pertama pada entitas tamu, yaitu kunci utamanya nomor induk. Pada kamar, ID kamar. Fasilitas memiliki kunci utama ID tipe. Transaksi memiliki kunci utama nomor pemesanan. Reservasi memiliki kunci utama nomor pemesanan. Dan resepsionis memiliki kunci utama nomor petugas. Dan setelah menentukan kunci utama, saya terakhir menggambar
IRD berdasarkan kunci utama. Ini adalah gambarnya. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan atribut. Atribut yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Nomor induk, nama tamu, alamat, nomor HP, email tamu, ya di kamar, nomor kamar, IDTP, jenis tipe kamar, sampai tahun bekerja. Ada 18 atribut. Dan ini selanjutnya yaitu pemetaan atribut. Dan yang terakhir, menggambar IRD dengan atribut. Seperti yang dilihat pada gambar. Dan yang selanjutnya yaitu soal rancangan user interface atau UI pada pemesanan hotel. Di sini saya membuat rancangan user. Yang pertama yaitu eh, sign up. Di sini pengguna akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Rancangan itu seperti ini. Pengguna akan mengisikan username, email ID, dan password. Dan jika sudah melakukan pendaftaran, maka pengguna akan langsung masuk pada halaman sign in atau masuk. Di sini pengguna akan menginputkan username dan password. Dan untuk soal selanjutnya yaitu prototype. Dan yang terakhir yaitu gambar dari prototype, yaitu ini dia file HTML prototype yang telah dibuat berdasarkan rancangan user interface yang tadi. Di sini saya telah membuatnya pada aplikasi Pensil. Di sini saya membuat halaman sign up, halaman login, dan halaman pendaftaran. Bisa dilihat pada gambar. Mungkin segini dulu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dalam penyampaian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan selamat malam.